Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, kenapa sih bukan Rasulullah yang azan? Nah, ini kan pertanyaan unik ya. Tapi pertanyaan yang serius yang butuh jawaban. Karena kalau kita salah jawab, ini konsekuensinya berat. Kenapa bukan Rasulullah sendiri yang mengazan? Jadi sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, kita harus paham pertama, bahwa azan itu adalah amanah. Kedudukan seorang muazin itu adalah amanah yang berat. Ya, bukan hanya tugas duniawi, tapi itu tugas ukhrawi. Artinya ada kaitannya dengan akhirat. Karena kalau orang salah waktu, semua bisa batal salatnya. Pun sebaliknya. Jadi saking berat tugas daripada amanah azan ini, ya, sehingga orang yang nggak boleh sembarangan, harus orang amanah yang bisa kemudian ditunjuk sebagai seorang muazin. Lantas Rasulullah seorang yang amin, terkenal dengan kejujuran, amanah beliau. Terus lantas kenapa bukan Rasulullah yang mengazan? Nah, sebelum kita masuk ke sana, saking pentingnya azan atau kedudukan seorang muazin, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu itu bahkan beliau sangat berharap untuk menjadi seorang muazin. Disebutkan di dalam riwayat, kata beliau, laulal khilafah la adzantu. Kalau bukan karena tugas khilafah, kepemimpinan ini, maka aku mau menjadi seorang muazzinnya Rasulullah. Aku iri kepada Sayyidina Bilal yang menjadi seorang muazzin. Karena beliau itu kasyaf, melihat kedudukan seorang muazzin itu di sisi Allah seperti apa. Allah kemudian membuka hijabnya sehingga beliau bisa melihat kedudukan para muazzin ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saking besarnya pahala dan juga saking tingginya kedudukan yang akan didapatkan oleh seorang muazzin. Maka beliau berkalam seperti itu, laulal khilafah la azantu. Kalau bukan karena amanah khilafah ini, aku rela, aku ingin sekali menjadi seorang muazzin. Terus lantas kenapa bukan Rasulullah yang mengazan? Nah, ini pertanyaan yang butuh jawaban. Dari beberapa jawaban yang kita kumpulkan, ada beberapa pendapat para ulama kita. Di antaranya yang paling penting ya, adalah kalau seandainya Rasulullah yang menjadi seorang muazzin, Rasulullah yang muazan, maka Rasulullah itu, panggilan Rasulullah itu bukan lagi kedudukannya seperti panggilan muazzin biasa. Maka tidak boleh ada yang kemudian menyelisihi panggilan Rasulullah, yaitu kan perintah di dalam Al-Quran. Maka kalau Rasulullah sudah mengajak kita, sudah memanggil kita, maka kita nggak boleh ada alasan untuk menunda-nunda mengijabah panggilan itu. Kalau seorang muazin biasa, kemudian dia berazan, lah mungkin kita masih bisa rehat-rehat. Kita masih mungkin tidak menunaikan sholat jamaah di masjid, kita bisa berjamaah di rumah. Tapi kan ini secara kasat mata, secara zahir, ini menyelisihi panggilan azan itu. Maka kalau Rasulullah SAW yang menjadi seorang muazzin, maka nggak boleh ada yang melanggar. Harus menunaikan, mengijabah panggilan itu. Maka konsekuensinya berat. Kalau ada seorang muslim yang menyelisihi panggilan Rasulullah, kalau seandainya Rasulullah yang mengazan yang menjadi seorang muazzin, maka konsekuensinya satu, menyelisihi panggilan Rasulullah itu kafir. Maka Rasulullah faham konsekuensi itu, sehingga beliau tidak mengambil hak itu. Beliau memilih di antara beberapa sahabat, di antaranya Sayyidina Bilal, untuk menjadi muazzin, sehingga karena beliau ini saking rahmatnya kepada umatnya, saking penyayangnya kepada kita umatnya, beliau kemudian tidak mengemban tugas itu. Karena beliau faham konsekuensinya berat. Siapapun yang menyelisihi panggilan beliau, itu bisa-bisa kafir. Walaupun nanti kemudian kita menunaikan sholat di rumah, ya, itu selama kita kemudian tidak mengijabah panggilan beliau, tidak hadir bersama beliau sholat berjamaah di masjid, kalau beliau yang menjadi muazzin, maka itu tadi konsekuensinya berat, ya, kafir orang, ya, kita bisa kafir. Maka ketika Rasulullah faham akan kelemahan kita sebagai umatnya yang dhaif, maka beliau memberikan isyarat atau memberikan amanah ini kepada sahabat-sahabat Nabi SAW, sehingga tidak ada kemudian konsekuensi itu yang terjadi. Maka sahabat sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kesimpulannya kenapa Rasulullah tidak menjadi seorang muazzin? Ya, di antaranya tadi yang kita sebutkan bahwa konsekuensinya berat. Ya, seorang muslim yang melanggar, menyelisihi panggilan Rasulullah SAW,
itu konsekuensinya adalah kafir. Maka sahabat sekalian, inilah salah satu hikmahnya, karena beliau faham, beliau mengerti, dan beliau sangat penyayang kepada kita umatnya, maka beliau tidak mengemban amanah ini, malah justru beliau memerintahkan kepada sahabat yang lain, dan juga isyaratnya justru turun kepada sahabat yang lain. Ini menunjukkan bahwa tugas ini bukan tugasnya Rasulullah, tapi beliau kemudian mengalihkan kepada sahabat-sahabat Nabi agar tidak satupun di antara umatnya yang bisa kena konsekuensi yang kita sebutkan tadi berupa kufur kepada Allah karena menyelisihi panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.